Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita mengikuti pengajian pagi bersama penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Pada pagi hari ini mudah-mudahan kehadiran kita semua pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas hadis An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa am mu'minin kurbatan min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan meringankan kesulitan kita di hari kiamat. Waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Waman satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib saudara sama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aib kita di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba tatkala hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis selanjutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Di dalam kehidupan ini, menuntut ilmu itu tidak hanya terbatas di dunia pendidikan. Wajib belajar saja tidak cukup. Yang namanya belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dari tiang bandulan sampai liang lahat. Sejak kita lahir, sejak kita kecil sampai kita meninggal dunia. Itu adalah waktu kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa kita lakukan selain di lembaga pendidikan. Bisa di majelis taklim seperti yang kita lakukan pagi hari ini, namanya majelis taklim, majelis ilmu. Ketika kita mau menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, insya Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Majelis-majelis pengajian umum, majelis sholawat, istighosah, tahlilan, yasinan. Di situ di mana tempat ada pembelajaran tentang ilmu agama, syariat, ibadah, muamalah di dalamnya, maka kita datangi. Itu adalah majelis ilmu. Dengan kita mau datang ke majelis ilmu, majelis taklim, insya Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghasyiyatuhum ar-rahmatu wa haffathum al-malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man abta'a bihi amaluhu walam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafzi. Dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul di suatu rumah, di antara rumah-rumah Allah, di satu masjid, ya, di antara masjid-masjid, ya. Kita berkumpul di suatu masjid, ya, kemudian di dalamnya kita muzakarah, membaca Al-Quran, yatsluna kitaballah, membaca Al-Quran,
wa yatadarasuna bainahum, dan saling mudzakarah, bertukar pikiran, bertukar ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali majelis itu telah dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, datang ke mushola, majelis taklim, kemudian di dalamnya itu kita melakukan membaca Al-Quran, kemudian muzakarah, belajar, saling bertukar ilmu, mendengarkan pengajian, mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya kita pelajari bersama-sama, kita ikut mendengarkan seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz sedang memberikan ceramah agama misalnya, tidak lain kecuali di dalam majelis itu Allah menurunkan rahmatnya. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiathum rahmah, Allah menurunkan rahmatnya di dalam majelis itu. Wa hafatzumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu, para malaikat mengiringi mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka di antara para malaikat itu yang ada di sisinya. Ya, jadi yang namanya majelis taklim itu pasti akan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memuji tempat-tempat masjid-masjid, musola-musola, majelis taklim yang digunakan untuk muzakarah, membaca Al-Quran, mengkaji-kaji ilmu agama di dalam tempat-tempat majelis-majelis itu. Nah, maka di majelis itu akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak mau mengikuti, tertinggal dari kegiatan-kegiatan itu, kegiatan-kegiatan menuntut ilmu, muzakarah, baca Al-Quran di majelis-majelis itu, maka orang itu akan tertinggal dan tidak bisa mengejar dengan nasabnya. Artinya apa? Walaupun dia nasabnya orang yang mulia, keturunannya nabi misalnya, keturunannya wali misalnya, keturunannya ulama misalnya, tapi ketika dia tidak mau belajar, maka dia akan tertinggal. Tidak peduli siapa dia, ketika tidak mau belajar, dia akan tertinggal dan dia tidak akan bisa mengejar dengan nasabnya. Ora peh kumang keturunane wong gede, wong alim, tetap akan tertinggal jika dia tidak mau belajar. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu karena adab, budi pekerti, karena ilmu, bukan karena nasab. Jadi ketika kita punya nasab yang baik, jangan mengandalkan, membanggakan nasab kita, tapi kita harus berusaha dengan diri kita sendiri untuk belajar supaya kita ini menjadi orang yang baik, orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan bisa. Najan keturunane sapa wae, tapi nek tidak berilmu akan tertinggal. Lam yusri bihi nasabuhu, maka tidak akan bisa mengejar dengan nasabnya. Artinya apa itu? Orang yang berilmu, orang yang alim, ya, itu lebih tinggi kedudukannya daripada nasab. Oleh karenanya kita sebagai orang yang awam, dengan belajar, dengan berilmu, menjadi orang yang alim, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Jangan sekali-kali membanggakan nasab kita. Siapa kita, siapa diri kita, tetap harus belajar, mengaji supaya kita menjadi orang-orang yang alim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya, bermanfaat bagi kita semua, khususnya bermanfaat bagi para pendengar majelis taklim online pada pagi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.